Hai, selamat datang di VectorID.net. Bersama saya Yasir Bakhtiar. Hari ini kita akan membahas bagaimana membuat transisi yang terlihat profesional di antara sebuah klip ke klip lainnya. Di tutorial sebelumnya, mungkin kita telah membahas secara singkat aja tentang transition effects default di Adobe Premiere Pro. Dan sekarang kita akan coba bahas lebih detail lagi. Oke, seperti yang kalian tahu, pada beberapa kasus tertentu di proyek kita, jika sambungan antar klip terasa kurang sreg atau cut-nya tidak bagus, tentu kita membutuhkan transisi yang membuat sambungan itu terasa lebih smooth, ya kan? Jadi di sini kita coba pergi ke tab Effects, lalu pilih folder Video Transition, maka akan muncul beberapa subfolder transition. Dan di sini ada transition yang paling saya sering digunakan, yaitu di folder Dissolve. Lalu ada namanya Cross Dissolve. Kita coba masukkan di antara dua buah klip dan cek apa yang terjadi. Kita mundur timeline-nya sedikit dan tekan play. Nah, seperti yang kalian lihat, ada soft fade yang terjadi di antara kedua klip tersebut, membuat sambungan klip itu menjadi lebih smooth. Di sini kalian dapat menyesuaikan durasi terjadinya transisi ini hanya dengan menggeser ujung dari efek ini secara manual. Semakin pendek efeknya, maka durasinya akan semakin cepat. Oke, cukup menarik. Namun, apa yang terjadi jika kita memiliki dua buah layer video yang menumpuk satu sama lain? Coba kita cek di sini. Di video track 2, ada klip yang isinya hanya sebuah teks. Nah, seperti yang kalian lihat, jika kita play, maka di layer 2 ini tidak terjadi cross dissolve, ya kan? Dia langsung menghilang gitu aja. Maka yang akan kalian lakukan adalah tinggal memberikan efek cross dissolve ke bagian belakang layer ini, lalu menyesuaikan panjang transitionnya dengan layer yang ada di bawahnya. Kita tarik. Nah, setelah sama, mari kita cek. Yap, kurang lebih seperti itu. Oke, sebagai informasi tambahan, coba pilih salah satu klip di project kalian, lalu tekan tombol Shift dan D di keyboard. Maka kalian dapat memanggil efek cross dissolve ini secara otomatis, entah di bagian awal klip atau di bagian akhir klip. Dan juga, kalian dapat memilih dua buah klip yang berhubungan, lalu kalian tekan lagi tombol Shift plus D di keyboard. Wah, gampang banget. Nah, selanjutnya coba perhatikan lebih fokus lagi. Hal yang akan saya bahas sekarang cukup penting untuk diketahui. Nah, di kedua klip yang saya gunakan di sini ada Sony A7S Shot dan juga DJI Shot. Sebenarnya keduanya sudah saya cut atau trim untuk memperpendek durasi. Di sini saya contohkan di DJI Shot. Coba kita tarik ke belakang. Lalu klip ini akan saya kembalikan seperti semula sebelum di-cut. Nah, kalian bisa lihat klipnya berhenti di sini, ya kan? Karena bagian ini adalah awal dari si klip DJI Shot. Bisa kalian lihat seperti ada tanda segitiga putih kecil di ujung bagian klip kita yang menandakan bahwa ini adalah bagian awalnya. Gitu. Lalu coba kita lakukan hal yang sama pada shot satu lagi. Kita tarik. Lalu jika kita hubungkan keduanya dan kita berikan efek cross dissolve, maka akan muncul insufficient media. This transition will contain repeated frames. Oke, if you know what I mean, maka selamat. Logika kalian luar biasa. Oke, tapi buat yang belum paham, jadi begini konsepnya. Efek transisi itu membutuhkan gambar di luar dari durasi layer aslinya. Nah, durasi layer aslinya kan dimulainya dari sini. Sedangkan transisi kita mulainya dari sini. Otomatis di bagian ini tidak akan ada gambar yang merepresentasikan footage di sini, footage DJI Shot kita. Maka jika kita cek, lihat di bagian sini ada mobil. Mobil ini berhenti gitu, liatin. Ya kan? Lalu baru mulai pada saat kita play di bagian klip. Nah, itu adalah repeated frames. Sehingga kita harus melakukan cutting
DJI shot-nya mundur ke belakang, lalu A7S-nya maju ke depan sedikit, barulah kita sambungkan keduanya dan berikan efek transition. Maka transition kita tidak akan ada masalah. Oke, mudah-mudahan kita semua paham ya di situ. Itu adalah transition effect yang default menggunakan cross dissolve. Selanjutnya saya memiliki efek transition menarik menggunakan sebuah footage yang namanya burn effects. Kalian dapat mendownload 4 buah burn effects ini dengan menekan tombol burn effects di sebelah kanan konten tutorial di vectroid.net. Lalu kita cek salah satu burn effects-nya. Keren. Nah, yang akan kita lakukan, kita coba drop footage burn effect ini ke video layer teratas di sequence. Di sini masuk ke video layer 3 ya. Lalu kita pergi ke panel effects. Kita pilih di sini opacity. Kita rubah blend mode-nya dari normal menjadi screen. Seperti yang kalian lihat, warna hitam yang tadinya membelenggu di dalam api-api berwarna pink ini akan menjadi transparan. Ya kan? Warna hitam, screen, transparan. Ya, oke, itu aja. Nggak lebih, nggak kurang. Lalu kita sekarang akan sesuaikan speed transition burn effect ini dengan menggunakan tools Red Stretch Tool. Tekan tombol R di keyboard. Lalu kita pergi ke bagian belakang footage ini. Mana sih? Ini dia. Lalu kita tarik belakangnya. Oke, secukupnya aja. Maka seperti yang kalian lihat, di dalam klip ini akan muncul angka 866%. Nah, jadi kalau tadi di DJI Shot, kita melakukan cutting durasi atau trimming ya. Namun dengan tools ini bedanya kita mempercepat durasi sebanyak 866%. Oke, setelah itu kita coba cek timeline-nya. Akan ada fade putih yang menutupi semua screen ini. Di sini idenya, bagian yang fade putih ini akan saya letakkan di antara kedua klip yang akan kita berikan transition. Coba kita geser. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi keren ya. Oke, itu adalah tutorial kita hari ini tentang transition di Adobe Premiere Pro beserta dengan menggunakan burn effect sebagai transition. Sekali lagi saya tegaskan, gunakanlah transition pada tempatnya. Dan juga gunakanlah transition yang nggak norak. Because kalian tahu, ini kan video, bukan slide presentasi PowerPoint ya kan? Yang rame banget itu yang ada efek animasi muncul gitu, atau slide-nya geser kanan kiri gitu kan? Ya kan kayak gini. Wah. Oke. Ya, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. See you next episode.